Hey guys, jadi kalau kamu itu mau belajar cara bikin blog yang ngasilin uang secara pasif dalam 15 menit atau kurang, video ini cocok buat kamu ya. Aku bakal ngajak kalian ngikutin langkah-langkahku dari beli niche, bikin blog dari nol, dan ngasilin uang lewat link afiliasi, terus Google AdSense dan banyak lainnya. Targetku buat kalian tuh adalah habis nonton video ini, aku mau kamu itu bisa bikin blog sendiri ya. Dan ya sendirian, kabar baiknya adalah semua orang bisa ngelakuinnya kok. Kamu itu nggak perlu punya pengalaman coding ya, dan proses untuk mulainya sebenarnya cukup simple. Blog penghasil pasif income itu tuh keren banget ya teman-teman. Orang-orang itu udah ngelakuin ini dari dulu banget ya. Dan kalau kamu itu tahu cara ngelakuinnya dengan benar, ini bisa ngasilin banyak banget uang secara pasif guys. Tapi yang mau aku bilang adalah kamu itu butuh plan yang detail ya guys, dan kamu perlu ngejalaninnya dengan sungguh-sungguh. Jadi ya, ayo kita mulai dengan rencanaku yang detail ini ya. Tapi pertama-tama, apa sih blog penghasil uang pasif itu? Ya, ini tuh kayak blog yang kamu bikin yang berisikan konten yang biasanya ada di niche tertentu. Kamu itu ngasih banyak value lewat artikel-artikelmu, dan itu bisa jadi artikel review, bisa juga tutorial dan apapun. Dan ketika orang itu ngunjungin situs kamu dan baca artikelmu, mereka itu bakal bisa pakai link afiliasi kamu ya, ngeliat iklanmu, dan mereka mungkin bisa beli produk digital kamu. Dan ini sebenarnya cara yang udah teruji buat ngasilin duit ya guys, lewat website kamu sendiri. Jadi langkah pertama adalah mikirin niche apa yang mau kamu tulis. Ini tuh penting banget ya teman-teman. Ini adalah fondasi dari bisnismu guys. Dan kalau kamu itu nggak berpengetahuan atau nggak passion di topik itu, pasti bakal susah banget ngelakuin ini secara konsisten kan. Aku beneran nyaranin kalian buat mikirin mau blog kamu itu tentang apa. Dan ya banyak orang nanya ke aku, gimana sih cara nemuin niche yang tepat? Ya aku rasa hal pertama yang penting itu adalah mengetahui ya, kalau ada banyak banget niche di luar sana teman-teman. Kamu itu bisa punya blog yang review berbagai produk teknologi atau tentang cara dapat tidur yang berkualitas. Kamu itu bisa review barang elektronik juga dan ngajarin orang cara dapat duit. Kamu bisa nulis tentang olahraga, keuangan, ya pokoknya beneran daftarnya nggak ada habisnya tuh. Hal yang paling penting adalah milih sesuatu yang beneran bisa ngasih value ya. Dan hal yang paling penting kedua tuh adalah kalau kamu itu mau bisa dapat uang dari website ini, kamu perlu nemuin program afiliasi yang tepat ya teman-teman, buat dipromosiin dan juga mikirin produk digital apa yang kamu jual. Tapi kita itu bakal ngomongin itu nanti ya di video ini. Jadi setelah kamu itu nentuin niche-nya, kita itu bakal lanjut ke langkah kedua, dan itu adalah milih hosting website dan bikin website kamu. Jadi aku itu bakal nunjukin ke kalian cara ngelakuin ini dengan pakai Hostinger ya, yang mana ini adalah salah satu platform hosting web favoritku guys, karena mereka tuh sangat terjangkau banget, dan kalian bisa pakai link di bawah atau pergi aja ke hostinger.com/charliecheng, dan kamu itu bisa ikutin pas aku nunjukin cara setup website kamu dengan benar ya. Jadi seperti yang aku bilang, kalau kamu itu klik link di bawah atau pergi ke hostinger.com/charliecheng, kamu bakal dibawa ke halaman ini ya teman-teman. Mungkin kelihatannya agak beda ya, tergantung kapan kamu itu ngekliknya, tapi seharusnya kelihatan mirip kayak gini sih. Yang bakal kamu lakuin adalah kesini, klaim deal aja di situ ya guys, dan klik aja sekarang. Kemudian bakal tunjukin ada 3 plan berbeda di situ guys yang bisa kalian pilih. Jadi mereka itu punya single web hosting di situ, mereka punya premium web hosting, dan mereka juga punya bisnis web hosting. Semuanya datang dengan harga yang berbeda-beda, tapi aku rasa buat 99% dari kalian itu yang nonton ini, plan premium web hosting itu adalah pilihan yang tepat ya teman-teman. Kalian bisa bikin 100 website berbeda di situ pakai plan ini. Sedangkan yang single web hosting itu cuma dapat 1 ya. Kamu itu dapat 100 GB storage, email address gratis juga, bandwidth unlimited, dan database unlimited juga di situ. Kamu juga dapat SSL gratis, yang mana ini sangat penting banget ya. Terus ada domain gratis juga, yang mana itu juga bakal jadi keharusan ya untuk ini. Dan kamu bakal bisa bikin website kamu nantinya pakai WordPress, yang mana aku rekomendasiin. Mereka tentunya juga punya bisnis web hosting ya guys. Kalau website kamu itu udah jadi gede banget, kamu mungkin bisa upgrade ke situ nantinya. Yang buat kebanyakan kamu yang nonton ini, ya cocoknya plan premium web hosting itu bakal jadi pilihan yang tepat ya. Aku bakal klik ini dan masukin aja ke keranjang, dan dari sini kamu itu bisa milih ya teman-teman, berapa lama kamu itu mau web hostingnya. Nah seperti yang kalian lihat, kalau kamu itu pilih plan per 8 bulan, itu bakal jadi yang paling worth it ya di sini, karena bikin website itu jangka panjang ya teman-teman. Dan itulah kenapa aku nggak rekomendasiin pilih yang 1 bulan atau 12 bulan di situ. Minimal aku pilih yang 24 bulan atau 48 bulan ya teman-teman. Jadi untuk video ini aku itu bakal pilih plan yang 48 bulan ya di situ, karena menurutku ini yang terbaik ya teman-teman. Dan ya harganya beneran cuma di bawah $3 per bulannya kok. Dan mereka juga ngasih kamu domain gratis ya teman-teman, terus SSL dan banyak hal bagus lainnya kok. Aku bakal ke bawah sini buat bikin akunnya ya guys. Aku bakal masukin alamat emailku juga, dan kemudian aku itu bakal ke sini buat pilih pembayarannya. Nah kalau kamu itu nonton video ini, selamat, karena aku punya kode diskon tambahan buat kalian yang ngasih kamu tambahan diskon 10% ya. Jadi aku sangat rekomendasiin kalian pakai itu. Hostinger tuh berbaik hati ya ngasih buat penontonku. Jadi aku bakal ke sini ke have a coupon code. Aku bakal masukin Charlie Cheng di situ, terus klik apply. Dan itu bakal ngasih tambahan diskon 10% ya teman-teman. Jadi ya sekitar $120 buat web hosting 4 tahun ya. Yang mana kamu itu tuh bisa bikin 100 website yang berbeda. Dan setelah itu aku bakal masukin informasi kartu kreditku di sini, dan kemudian aku akan klik submit secure payment ya. Sekarang aku ada di dashboard Hostingerku ya guys. Dan ini yang bakal kamu lihat setelah kamu itu melewati proses pembayaran dan bikin akun kamu. Jadi hal pertama yang bakal aku lakuin itu adalah klaim domainnya. Kita namain aja Charlie Passive Income Blog ya di situ teman-teman. Dan aku rekomendasiin pilih aja .com ya, karena milih sesuatu yang berhubungan dengan niche kamu tuh wajib ya guys. Tapi karena kita itu cuma bikin video general buat kalian, aku bakal pilih itu aja buat sekarang ya. Jadi aku bakal klik cek ketersediaannya. Bagus, domainnya tersedia. Dan aku bakal klik klaim domain di sini ya teman-teman. Kita bakal selesain registrasi domain ini ya guys. Jadi aku bakal balik ke negara aku yaitu United States di sini. Yang selanjutnya kemudian kita itu bakal masukin semua informasi ini juga, dan di sini jadi sekarang setelah aku masukin itu, domain aku tuh bakal tertunda verifikasinya. Dan yang bakal aku lakuin sekarang tuh adalah ke sini ya, ke hostingnya guys. Terus yang bakal kita lakukan adalah kita klik siapkan di sini ya teman-teman. Dan ini adalah cara kita buat mulai membangun blog passive income kita. Aku bakal klik
mulai sekarang di sini ya guys. Aku bikin sendiri dan pilih blog di situ ya teman-teman. Apakah kamu itu butuh bantuan bikin website? Kita bakal klik no thanks ya. Tapi pilih mana aja yang sesuai buat kamu ya teman-teman. Yang bakal aku lakuin sekarang tuh di sini adalah klik aja bikin website baru seperti ini ya teman-teman. Ini bakal nanya kita apakah kamu itu mau pakai WordPress atau website builder dari hostingernya. Dua-duanya boleh banget kok. Tapi buat yang ini kita itu bakal pilih WordPress ya guys. WordPress itu tuh keren banget karena sebenarnya mayoritas website di internet itu dibuat dengan WordPress guys. Dan kamu itu bisa bikin beberapa website yang bener-bener bagus dan juga profesional. Juga ini sangat mudah banget ya. Jadi di sini aku bakal bikin detail login buat akun WordPress aku dulu. Dan terakhir kita itu mau nambahin beberapa plugin ke website kita ya guys. Buat sekarang aku bakal klik lewati aja di situ. Kalau kamu itu lihat tampilan yang kamu suka, kamu itu bisa pilih ini. Tapi kita itu bakal klik lewati aja ya guys. Kita bakal pilih domain kita yang udah ada tadi dan kita bakal klik finish setupnya di situ. Jadi sekarang setelah itu selesai, kita itu bakal klik edit websitenya. Oke, jadi itu bakal bawa kita ke halaman ini ya guys. Yang bakal kita lakuin adalah klik ini. Dan ini tuh adalah dashboard utama kamu buat website WordPress kita. Sekarang hal pertama yang bakal aku lakuin tuh adalah ke sini ya, ke plugin teman-teman. Dan ada beberapa plugin utama di situ yang bakal selalu ingin kamu miliki kan. Contohnya tuh kayak Akismet Anti Spam. Itu adalah salah satu yang ingin aku aktifkan guys. Jadi kamu akan klik aktifkan di sini ya teman-teman. Kita akan klik ini dan klik atur akun Akismetnya. Tapi aku nggak akan melakukan ini untuk sekarang karena aku ingin menghemat waktu ya. Jadi kita akan kembali lagi ke pluginnya dan setelah itu kita akan ke sini untuk menambahkan yang baru ya teman-teman. Dan kita akan mencari Yoast SEO. Dan ini yang sangat penting banget yang ingin kamu miliki untuk SEO kamu ya kan. Terus klik install dan setelah itu kita tuh juga akan menginstal Elementor di situ. Ini adalah pembuat halaman web yang sangat luar biasa banget yang kamu ingin miliki juga nantinya. Klik install sekarang dan aktifin ya. Jadi sekarang setelah kita itu menambahkan plugin tersebut guys, kamu perlu mengaktifkan masing-masing dari mereka ya. Dan setelah itu kamu itu akan dapat mulai membuat website kamu. Tapi sebelum itu aku akan ke sini dengan cepat ke pengaturannya dulu ya. Pergi ke permaling. Yang akan aku lakukan adalah klik yang ini yaitu post name-nya. Itu akan membuatnya jauh lebih baik buat audiens kamu ya untuk benar-benar menemukan postingan yang berbeda dan itu lebih baik juga buat SEO-nya. Dan aku akan klik save change di situ ya. Jadi sekarang setelah itu aku akan ke sini ke tampilannya teman-teman. Dan sekarang kita itu akan menambahkan tema kita ya guys. Jadi pada dasarnya itu tuh akan menjadi tampilan lengkap dari website kita nantinya teman-teman. Yang akan aku lakukan adalah kita ke sini untuk menambahkan yang baru ya guys. Dan di sini kalian itu bisa melihat WordPress memiliki begitu banyak sekali yang terlihat sangat bagus ya kan. Dimana di sini ada template yang dapat kalian gunakan juga. Ini semua dibuat secara profesional udah pasti. Salah satu nilai jual terbesar dari menggunakan WordPress itu tuh memungkinkan kamu dengan sangat mudah untuk dapat membuat website yang terlihat profesional tanpa perlu pengkodingan dan ngebayar developer ya. Jadi mari kita cari tema dan mari kita cari blognya ya kan. Dan kalian itu bisa melihat di sini ya teman-teman dan lihat apakah ada sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kamu yang menurut kamu terlihat bagus guys. Jadi untuk video ini mari kita pilih yang ini aja ya guys. Aku dapat mengklik perhatiin jauhnya atau preview dan lihat seperti apa tampilannya. Aku pikir itu terlihat cukup bersih ya guys. Ini sangat bagus dan kita akan klik install ya kan. Dan setelah itu kita akan klik aktifkan di sini ya teman-teman. Sekarang setelah tema kita itu diaktifin, kita itu akan dapat mengklik sesuaikan di sini. Dan ya ini adalah editor bawaan yang disertakan dengan template ini ya. Kalian itu dapat menggunakan ini dan ini tuh sangat mudah banget buat dipakai kok. Aku nggak akan ngebahas ini terlalu banyak ya di video ini. Aku tuh sebenarnya punya video di mana aku itu menunjukkannya dengan tepat kok untuk cara bikin blog itu sendiri. Dan ya video itu akan aku tautin linknya di bawah ya guys. Yang pada dasarnya yang aku rekomendasiin adalah menggunakan editor yang udah ada untuk beranda. Misalnya untuk yang satu ini guys. Kalau aku itu pengen ngedit salah satu dari ini, aku itu dapat mengklik tombol edit ini ya. Dan aku akan mengubah judul situs menjadi blog penghasilan pasif ya di situ. Selalu ingat untuk mengklik terbitkan untuk menyimpan perubahannya ya guys. Tentu aja kita itu dapat mengubah gambar-gambar ini kok. Kita bisa mengubah jenis yang kita miliki juga. Dan ya pada dasarnya semuanya itu yang ada di halaman ini akan dapat disesuaikan sepenuhnya. Jadi setelah menyesuaikan beranda, kamu mungkin akan membuat beberapa halaman baru ya kan. Misalnya halaman about di situ. Terus ada resource page dan juga apapun yang sesuai dengan blog kamu deh pokoknya. Setelah itu kamu pasti ingin kesini kan untuk ngeposting dan disinilah kamu itu akan benar-benar membuat semua posting blog kamu yang berbeda guys. Kalian bisa lihat kita itu udah memiliki beberapa yang diisi sebelumnya dengan tema ini ya. Kita dapat mengklik salah satu dari mereka yang melihat seperti apa tampilannya ya teman-teman. Jadi di sini adalah editor yang sebenarnya ya guys. Jadi kita bisa datang ke sini dan menambahkan jenis banyak teksnya. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kita itu nggak akan terlalu mendalam tentang yang ini ya sebenarnya untuk membuat bagian websitenya. Karena aku punya video khusus lainnya ya teman-teman yang ngajarin kalian gimana cara melakukannya kok. Sebaliknya yang akan kita bicarakan sekarang tuh adalah ya bagaimana sebenarnya bikin postingan buat blog ini. Sekarang dengan AI dan juga alat lain di luar sana, sebenarnya jauh lebih mudah buat mulai blog ya guys di zaman sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Kalian itu bisa menggunakan alat kayak ChatGPT untuk ngebantu kamu ngelakuin banyak riset dan mulai bikin draft pertama dari artikel kamu. Dan setelah itu tentunya kamu itu mau ngedit dan pastiin itu kedengaran oke kan. Dan yang pastinya adalah konten tuh bakal jadi hal yang paling penting ya guys. Jadi aku nggak rekomendasiin kamu itu cuman pakai AI teman-teman dan nyuruh bikin artikel-artikel itu dan kemudian cuma nempelin itu aja di blog kalian ya, karena itu gak akan berhasil guys. Itu gak bakal ngebangun kepercayaan dengan audiens kamu ya. Jadi yang kamu lakuin tuh adalah gunain aja itu sebagai langkah awal aja dan pakai aja buat riset kamu ya guys. Dan dengan itu pasti bakal beneran ngebantu motong jumlah jam yang kamu habisin kok per postingan blog yang kita punya. Jadi hal yang paling penting ini adalah bikin konten yang bener-bener bagus ya teman-teman, yang nambah banyak value ke pembaca kamu. Dan ketika kamu itu ngelakuin itu, mereka itu bakal lebih percaya sama kamu ya teman-teman, dimana mereka bakal beneran pakai link itu ya guys. Dan
dan kamu itu bakal bisa ngasilin uang nantinya dengan banyak cara berbeda ya sebenarnya. Jadi ya langkah selanjutnya itu adalah milih program afiliasi apa yang mau kamu promosiin ya teman-teman. Jadi kita itu bakal kasih beberapa link ke sumber-sumber yang bakal ngebantu kalian dengan ini. Tapi intinya kamu itu bakal mau mulai dengan afiliasi kan. Dan untuk platform pemasarannya, video ini tuh bakal ngajak kamu untuk ngebahas tentang impact dan radius. Ini adalah website afiliasi marketing yang sangat populer banget. Dan ya aku pikir mereka itu punya ratusan atau bahkan ribuan brand berbeda di website ini ya, yang bisa kalian daftarin dan gabung dengan program afiliasi mereka. Jadi aku ada di dashboardku di sini ya teman-teman, dan aku itu bakal milih perusahaan yang udah pernah kerja sama aku. Dan ini dia, Nectar Sleep, yaitu adalah salah satu yang udah aku daftarin ya teman-teman. Dan begitu kamu itu ngelakuin itu, kamu itu bakal bisa bikin link. Jadi yang bakal aku lakuin adalah aku klik buat link di sini ya guys, dan itu akan nge-generate linknya dan aku bakal bisa nge-copy itu. Jadi aku bakal bisa ngambil link tersebut ya dan tempel aja langsung ke postingan blogku guys. Seperti yang kalian lihat, buat program khusus ini tuh kamu itu bisa dapat $100 per penjualan atau sekitar 12%-an guys. Ini program yang cukup menguntungkan ya teman-teman, dan tentunya kalian itu mungkin udah nebak ya. Ini artinya blog aku itu bakal ada di niche yang bahas cara tidur agar lebih baik. Nah, dengan link yang baru aja aku buat, aku itu bisa ke sini ya teman-teman, dan kita itu bakal ganti ini ya tentunya ke kasur nektarku, oke? Ya, itu aku kasih contoh judulnya dan aku itu bakal ke bawah sini ya teman-teman. Dan aku bakal bilang cek aja di sini dan kita bakal tempel linknya kayak gini aja guys. Sebenarnya ini bakal di highlight ya, dan kalian bisa klik ini dan lakuin aja kayak gitu guys. Nah, dengan itu sekarang ketika mereka itu beneran ngebaca artikel kamu, mereka itu bakal ngeliat link ini guys, dan mereka itu bakal bisa ngekliknya. Dan kupikir itu works banget ya teman-teman, terutama kalau kalian itu ngelakuin review gitu dan kayak bikin tutorial gitulah. Dan ya, ini beneran bisa jadi bagian besar dari penghasilan kamu guys, buat blog kamu juga. Hal berikutnya yang aku rekomendasiin buat kalian lakuin itu adalah bikin mailing list atau daftar email buat blog kamu lewat WordPress. Kalian itu bisa bikin formulir yang gampang ya, yang ngebolehin kamu itu ngumpulin email atau merekomendasiin atau nawarin semacam PDF yang kamu buat ya. Mereka bakal bisa ngasih email dan mereka itu bakal dapat PDF itu gratis guys. Dengan menukarkan email mereka, itu banyak membuka pintu buat monetisasi di masa depan, dimana kalian itu bisa pakai mailing list kalian buat ngejual produk kamu sendiri. Kalian bisa ngelakuin sponsor buat buletin kamu juga loh, dan bisa dilakukan dengan kemungkinan yang gak terbatas guys. Begitu kalian itu bikin blog kamu dan mulai dapat beberapa traksi, satu hal yang aku rekomendasi itu adalah langsung daftar ke Google AdSense ya. Ini tuh bakal ngebolehin kamu naruh iklan berbayar di website kamu nantinya, yang pada dasarnya kamu itu bakal pergi aja ke google.com/adsense/start. Di situ kamu itu bakal masuk atau bikin akun ya teman-teman, dan dari sana kalian bisa apply buat program AdSense-nya. Dan mungkin cara yang paling menguntungkan buat ngehasilin uang dari blog passive income kamu itu tuh adalah mulai bikin produk digital yang berhubungan dengan niche blog kamu. Ini tuh bisa berupa template, PDF, dan juga kursus yang bikin orang tuh beneran daftar dan juga lanjut ya. Dan ini adalah yang sangat ampuh buat ngasilin pendapatan pasif guys dari website kamu. Tapi aku bakal bilang ini tuh butuh audiens yang sangat loyal banget ya teman-teman. Kamu itu nggak perlu ngelakuin ya, fokus buat ngebangun konten kamu dulu, ngebangun kepercayaan dengan follower kamu, dan nanti di masa depan tuh kalian pasti bisa mulai bikin produk digital ya teman-teman. Buat sebagian besar pemilik blog passive income, bagian terbesar dari penghasilan mereka itu tuh bakal lewat afiliasi marketing ya teman-teman, dan juga produk digital mereka sendiri. Dan bagian terhebat dari produk digital kalian itu tuh adalah margin labanya hampir 100% ya teman-teman. Kamu itu bisa bikin produk itu sekali dan gak ada biaya pemenuhannya ya, karena ini beneran kayak PDF ya teman-teman. Ada beberapa jenis downloadan digital gitu, dan itu tuh bisa kejual 7 kali 24 jam tanpa kamu harus ngelakuin apapun. Jadi itu kenapa ini disebut pasif ya guys. Pas kamu itu ngebangun dan juga ngebangun blog kamu, nanti bakal ada banyak banget cara yang bisa kamu otomatisasi tuh, dan bikin itu jadi lebih mudah buat kamu. Jadi aku tahu kita itu nyebut ini sebagai blog passive income ya, tapi ini tuh butuh waktu yang lumayan guys dari kamu di awal banget. Tapi ketahuilah, begitu kamu itu ngebangun ya, ini pasti jadi pasif ya. Dan aku juga kenal orang yang kayak gitu, yang punya blog passive income ini ya teman-teman, yang ngasilin banyak duit. Ya, ini tuh beneran bisnis ya kan. Jadi ada blog yang bisa ngasilin 7, 8, sampai 9 digit ya di luar sana. Dan yang paling penting buat kalian tuh adalah langsung mulai aja ya guys. Aku tahu kita itu lagi ngomongin banyak hal ya kan, tapi jangan ragu buat jadiin video ini sebagai referensi kapanpun ya teman-teman. Dan aku sangat ngedorong kalian buat mulai dan ngambil tindakan langsung secepatnya setelah kamu nonton video ini. Seperti yang aku tunjukin ke kalian sebelumnya, pakai aja Hostinger ya, gunakan aja kode diskon 10% ku, terus daftar buat web hosting, dan kemudian mulai ngebangun konten kamu. Aku harap kalian dapat beberapa manfaat dari video ini ya teman-teman. Dan ya, tujuan aku adalah ngajarin kalian cara strategis ya, untuk langkah demi langkah tentang gimana kamu itu bisa ngasilin lebih banyak duit ya, atau nambahin penghasilan tambahan buat kamu. Ini adalah sesuatu yang aku sukai guys, dan ya aku semangat banget udah sampai di bagian di video ini. Dan sekarang kalau kalian itu suka sama videonya atau dapat beberapa manfaat dari itu, pastikan buat tekan tombol like dan juga subscribe buat konten lebih lanjut kayak gini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi. Jadi terima kasih banyak udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.